mendaftarkan diri untuk diundang. 9 hadir, 4 tidak hadir. Jadi lumayan nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, para pimpinan dan anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Komisi 10 DPR RI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya hari ini di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita akan dampak pandemi COVID-19, kita diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti rapat dengar pendapat Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Menurut laporan dari Sekretariat dan sebagaimana tampak dalam layar, secara fisik dan virtual telah hadir 7 dari 9 fraksi yang ada di Komisi 10. Berarti telah separuh lebih dari unsur fraksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib terpenuhi. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda RDP pada hari ini adalah membahas tentang permasalahan GTK Honorer, masukan evaluasi proses pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN dari pandangan organisasi guru, hambatan dan harapan proses pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN, basis data GTK Honorer, sebaran wilayah penugasan dan jumlah murid yang menjadi tanggung jawab guru. Apa disetujui Bapak Ibu anggota komisi? Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, amanat konstitusi negara kepada pemerintah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan tegas dan jelas memposisikan pendidikan nasional pada posisi strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa dan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola dengan baik, supaya didapatkan hasil pendidikan yang bermutu dan menjadi modal menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan menjadi salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu adalah guru dan tenaga kependidikan, yang pada kenyataannya banyak permasalahan terkait GTK, antara lain keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah, tidak meratanya kualitas pendidik, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatannya. Komisi 10 DPR RI membentuk Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelesaian permasalahan GTK Honorer oleh Kemendikbud RI yang meluncurkan program pengangkatan 1 juta guru P3K pada tahun 2021. Selain itu, dibentuknya Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN juga dikarenakan belum selesainya pengangkatan guru yang telah lolos seleksi P3K pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut, Panja pada masa sidang keempat tahun sidang 2020-2021 melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan para pemangku kepentingan serta melakukan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung dan mendengar secara langsung dari para pelaku honorer di Kabupaten Sragen, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Banyuasin. Dari kegiatan dan kunjungan tersebut, beberapa catatan substansi penting yang dapat menjadi kesimpulan adalah antara lain:
Untuk program 1 juta guru P3K diumumkan hanya secara lisan oleh Kemendikbud RI bersama dengan Kemenkeu, Kemenpan RB dan PKN pada tanggal 23 November tahun 2020. Pemerintah membentuk Panselnas dengan tahapan pelaksanaan dari bulan November sampai dengan Desember adalah rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, PKN dan BKD Dinas Kabupaten Kota. Januari 2021, Kemendikbud melakukan kualifikasi pendidikan guru P3K. Pada Februari, Kemendikbud meluncurkan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua pihak. Pada bulan Maret dilakukan validasi formasi oleh Pemda dan Kemendikbud. Pada bulan April dilakukan pendaftaran. Mei adalah masa seleksi administrasi dan masa sanggah. Pada bulan Agustus nanti kita akan melakukan ujian seleksi yang pertama. Pada bulan September adalah pengumuman seleksi pertama dan pendaftaran ulang. Pada bulan Oktober ujian seleksi kesempatan yang kedua. Pada bulan November pengumuman seleksi yang kedua dan daftar ulang. Pada bulan Desember adalah ujian seleksi kesempatan yang ketiga. Hal yang lainnya adalah sosialisasi tatap muka dengan Pemda diselenggarakan bersama oleh Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Nasional mulai tanggal 30 November sampai 18 Desember tahun 2020 di 4 wilayah: Makassar, Batam, Bali, Semarang, dan Jogja. Sampai dengan batas waktu pengumpulan formasi, kuota terisi hanya 523.120. 27 daerah tidak mengajukan formasi P3K. 8 diantaranya adalah Papua dan Papua Barat, serta sebanyak 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% kuota. Penyebab terjadinya hal-hal tersebut adalah yang pertama, sosialisasi yang tidak optimal serta belum adanya pemberitahuan serta tertulis oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait skema penganggaran untuk pembiayaan gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta guru P3K. Yang kedua, Pemda merasa guru P3K yang diangkat nantinya gaji dan tunjangannya menambah beban anggaran di APBD dan tidak ada tambahan DAU untuk gaji dan tunjangan P3K yang diangkat pada tahun 2021. Yang ketiga, berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, Pemda khawatir tidak mampu membayar gaji dan tunjangan guru P3K jika mengusulkan sesuai kuota pengangkatan guru P3K pada tahun 2021. Formasi dalam 1 juta guru P3K tahun 2021 belum ada untuk guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan guru sekolah inklusi. Posisi guru yang tidak dapat dipisahkan dengan tenaga kependidikan, maka formasi untuk tenaga kependidikan juga dibutuhkan, padahal belum ada. Juga diperlukan perpanjangan waktu atau pengunduran jadwal pengajuan formasi dan pendaftaran seleksi guru P3K. Mengenai afirmasi seleksi, dalam seleksi guru P3K belum ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer berumur 35 tahun ke atas. Guru yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun, keberpihakan pada guru honorer dengan masa pengabdian lebih banyak, serta afirmasi untuk guru di daerah 3T. Mengenai keadilan bagi murid di sekolah swasta, dalam RDP dengan Komisi 10 DPR RI didapatkan informasi bahwa setelah diangkat, guru P3K harus mengajar di sekolah negeri. Hal tersebut akan menimbulkan kekurangan guru di sekolah swasta yang para gurunya juga banyak mendaftar untuk menjadi P3K. Bapak Ibu yang kami hormati, Panja juga telah melakukan RDP dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas sistem pengelolaan dan skema anggaran dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Dalam pembahasan diperoleh titik terang, yaitu informasi mengenai Undang-Undang Nomor 9
tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021 yang menegaskan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K telah diperhitungkan dalam DAU yang bersumber dari APBN. Kesempatan tersebut juga telah dimanfaatkan oleh Panja untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah secara cepat menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait proses pengangkatan GTK honorer, yaitu ketersediaan anggaran. Komisi 10 mendorong pemerintah untuk memastikan anggaran terkait gaji guru yang lulus program 1 juta P3K telah diperhitungkan. Skema pembayarannya dalam DAU tahun 2021 sesuai pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021. Untuk itu telah terbit surat dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Komisi 10 juga mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri, dan Kemenkeu agar menerbitkan peraturan atau surat edaran mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K yang anggaran telah diperhitungkan melalui DAU. Hal ini untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah yang belum mengusulkan atau memenuhi kuota seleksi guru P3K pada tahun 2021 untuk segera mengirimkan datanya. Namun sayang, surat-surat dari pemerintah terbit setelah tahapan pengiriman data guru terlewati. Mengenai formasi baru, Komisi 10 mendesak Kemendikbud RI mengusulkan kepada Panselnas untuk membuka formasi guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan guru sekolah inklusi yang direspon hanya guru agama. Kemudian mendesak pemerintah untuk membuat jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan sekolah dalam formasi P3K. Ini dijanjikan untuk formasi tahun 2022. Kemudian mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pengajuan formasi dan pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021. Direspon oleh Menteri kemarin, jika Bapak Ibu semuanya mengikuti acara Raker Komisi 10, ya. Pembukaan sisa kuota akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2021 untuk pengangkatan GTK honorer pada tahun 2022. Komisi 10 juga mendesak adanya afirmasi seleksi untuk memberikan nilai kompetensi tambahan kepada guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun, kepada guru honorer dengan perhitungan beban kerja 3 tahun berturut-turut, dan guru honorer yang mengabdi di daerah 3T. Ini sudah direspon, namun belum ada angka kesepakatan. Sampai dengan hari ini, Komisi 10 dan GTK masih akan terus berkoordinasi untuk dapat meringankan nilai-nilai kompetensi bagi 3 golongan guru honorer yang kami sebut tadi. Kemudian mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang adil sehingga guru di sekolah swasta mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru di sekolah negeri, dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan program pengangkatan 1 juta guru P3K. Memperhatikan komitmen guru peserta seleksi terhadap Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak terpapar dalam radikalisme serta tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Hal ini kami harapkan masuk di dalam tes, semacam tes kebangsaan, supaya anak didik kita juga tidak ikut terpapar apabila ada guru yang kita maksudkan tadi. Kemudian mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian GTK honorer mulai tahun 2021 sampai tahun-tahun berikutnya dengan didasarkan pada data akurat dan kondisi nyata di lapangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah pokok-pokok pembahasan agenda RDPU hari ini. Setelah ini kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan dari organisasi guru untuk memberikan paparan.
Namun sebelumnya harus saya sampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini semakin menggila. Bapak Ibu dapat lihat bahwa dari Komisi 10 hanya 2 saja yang berani datang ke kantor ini, karena 3, satu mana? Oh, halo Prof. Ya, hanya 3 ya. 44. Nah, ini ada satu lagi. Dua-duanya Prof. Ya. 44. Iya, 4. Tapi yang bilang 4 itu kok ya nggak berani ke sini yo. Pak Rakno ini suaranya nih. Oh, Balik dulu Bu, rapat balik. oh Pak Ferdi ya. Rapat balik Bu. Iya. Tapi mendengarkan. Monitor Bu, monitor Ya, terus. monitor. Terima kasih. Nanti semakin siang akan semakin banyak anggota komisi yang bergabung. Ada peraturan di internal DPR ini, Bapak Ibu, bahwa rapat tidak boleh lebih dari 2 jam. Karena 2 jam adalah waktu yang sudah cukup panjang, maka kita akan melakukan pengaturan. Kemarin sudah dikomunikasikan melalui staf. Ya. Tiap-tiap anggota Komisi 10 akan memberikan respon selama 3 menit. Bapak Ibu, para perwakilan organisasi guru, kami berikan waktu lebih banyak. Tiap-tiap organisasi hanya diwakili oleh 1 orang untuk bisa berbicara dengan waktu masing-masing 5 menit. Kalau 5 kali 9 itu berarti sudah 45 menit. Kami kali 3 kali 23 itu sudah lebih dari 1 jam. Ya. Selebihnya nanti memang tidak bisa ada tanya jawab, dan teman-teman dari tim tenaga ahli yang akan melakukan resum, maka akan sangat berterima kasih kami jika Bapak Ibu memiliki resume secara tertulis untuk bisa diberikan kepada tenaga ahli kami, mengupdate mungkin surat-surat yang pernah dikirimkan kepada Komisi 10. Sekarang pukul 10 kurang 3 menit. Kita sepakati akan selesai kira-kira pukul 12. Apakah disetujui? Prof, Pak Nur, setuju nggih? Terima kasih. Selanjutnya, mengingat efektivitas waktu, kami persilahkan untuk menyampaikan paparan dan penjelasan sesuai dengan agenda RDP hari ini. Kita mulai dengan paparan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Ibu Ketuanya tidak hadir ya. Diwakili oleh Sekjen Pengurus Besar PGRI. Silakan. Pak Dudung Abdul Qodir MPD. Terima kasih pimpinan. Mohon ralat, saya Dudung Abdul Qodir, Sekjen Pengurus Besar PGRI. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota yang hadir baik di ruangan ini maupun di tatap maya, teman-teman dari organisasi profesi, tanpa mengurangi hormat kami dan takdim kami kepada teman-teman yang hadir di sini, ada sahabat-sahabat saya. Sebelum menyampaikan paparan, saya ingin menyampaikan pantun dulu. Bang Mamat jalan-jalan ke Taman Sriwidari. Taman Sriwidari, taman yang indah, sangat terkesan. Selamat mengikuti RDPU di DPR RI. Semoga guru honor segera diangkat menjadi ASN. Ini sebagai stimulus, karena pimpinan tadi sudah menyampaikan, PGRI ingin menyampaikan data
bahwa hari ini harus kita akui bersama kita kekurangan guru. Berdasarkan data yang kami sampaikan bahwa jumlah guru 3.357.935 guru. Guru ASN hanya 1.607.480 guru. Hari ini guru-guru yang mengajar adalah guru honor berjumlah 1.750.455. Artinya hari ini kami PGRI ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru honor yang telah berkontribusi untuk bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hari ini juga kita harus sadar dan harus sepakat bersama, ayo kita hormati dan kita perjuangkan nasib kesejahteraan guru-guru honor. Itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini yang menjadi dasar pijakan kita, Pak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek serta Kemenpan RP, untuk tidak terlalu banyak alasan regulasi dan kebijakan. Hari ini kita darurat kekurangan guru, dan mari kita bersama-sama untuk fokus bagaimana menyelesaikan tata kelola guru yang sangat-sangat darurat untuk segera memenuhi kebutuhan guru di Indonesia ini. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, ada beberapa masalah guru honor. Di daerah setelah kami survei, Pak, ada 16 pertanyaan kami survei. Kalau nanti pimpinan ingin mendapatkan survei dari kami, akan kami serahkan juga ke staf, bahwa guru honor di daerah sulit masuk data Dapodik, Pak. Jadi guru honor itu dibutuhkan tapi dilupakan. Ini nasib guru-guru honor. Yang kedua, ini menjadi perhatian kita bersama di daerah-daerah terpencil. Ketika PGRI ke daerah-daerah terpencil, masih banyak guru honor yang kualifikasi ijazahnya belum linear, sehingga ketika dibuka tes P3K mereka akan sulit masuk. Ini persoalan. Siapa yang harus kita kerja keras? Mereka sudah berkontribusi, pemerintah harus hadir, negara harus hadir dengan guru-guru honor, yakni memperjuangkan mereka supaya linear ijazahnya. Ini persoalan. Kemudian masih ada Pemda yang tidak memberikan SK guru honor. Ini persoalan, sehingga syarat Dapodik itu harus ada SK dari kepala daerah, pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur. Kemudian yang keempat, sebagian besar guru honor usia di atas 35 tahun. Kenapa? Karena ada moratorium, bukan salah mereka. Jadi kami mohon kepada pemerintah, para anggota dewan yang terhormat dan pimpinan untuk memahami ini semua. 10 tahun tidak ada pengangkatan PNS. Berikutnya, pembinaan dan pengembangan guru honor tidak begitu diperhatikan, karena yang dibina dan dikembangkan itu secara terstruktur adalah sebagian besar adalah guru-guru ASN. Kemudian guru honor diangkat oleh kepala sekolah karena ada kebijakan tidak mengangkat PNS selama 10 tahun, sehingga ada bahasa, jangan salahkan kami pemerintah daerah, yang ngangkat kepala sekolah. Padahal kebutuhan nyata, banyak yang pensiun di sekolah tersebut. Apakah harus terhenti pembelajaran kalau sampai tidak mengangkat guru honor? Ini persoalan. Kemudian belum adanya pemetaan terstruktur kekurangan guru bidang studi secara nasional. Di sekolah ini kurang berapa, di sekolah ini kurang berapa, sehingga tidak nyata. Tiba-tiba di sekolah ini hanya dapat satu, di sekolah ini hanya dapat satu. Ini pemetaannya tidak real. Jadi kami mohon kepada pemerintah, khususnya kementerian, untuk segera membuat sebuah pemetaan yang real. Lompat, mohon diingatkan. Sehingga masalah berikutnya apa? Status kesenjangan kesejahteraan dan pengembangan keprofesian terjadi. 9 tahun atau 10 tahun tidak ada pengangkatan, 52% honorer, 47% PNS. Habis, Bu? Belum? Masih? 5 menit itu, Pak, artinya. Oh, itu udah 5 menit. Iya. Dan terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan rekomendasi mendukung dan mengawal revisi Undang-Undang ASN, pengangkatan P3K kontrak, kemudian jalur CPNS segera dibuka kembali,
Bagi honorer 35 tahun diangkat secara otomatis menjadi ASN. Khusus di daerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama. Guru honor di sekolah negeri yang diangkat dan di SK-kan oleh Pemda bisa disertifikasi, sekarang sudah proses. Bagi honor yang telah bekerja lama tidak lulus tes, harus disiapkan skema baru kesejahteraan yang diberikan kepada mereka. Guru honor di sekolah swasta yang lulus P3K tetap mohon ditempatkan di sekolah swasta. Dan 9, pengangkatan P3K di sekolah TK, RA, dan penghentian penarikan ASN TK ke SD. Kemudian yang terakhir, harus mempertimbangkan dengan analisis kebijakan pembukaan sekolah baru yang akan membebani negara dan menambah guru honor. Kalau memang di daerah tersebut diperlukan, maka silahkan untuk membuka sekolah baru, tetapi dengan alasan-alasan yang kuat dan betul-betul akademis. Mungkin sebetulnya banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi itu muaranya bahwa PGRI sepakat dengan pemerintah untuk bagaimana segera mengangkat guru honor menjadi tenaga ASN baik P3K maupun CPNS. Makan soto babat di Kota Baru rasanya enak sama seperti dahulu. Siapa saja para pejabat yang memuliakan guru, insya Allah hidupnya bahagia, sejahtera selalu. Amin. Terima kasih. Saya Dudung Abdul Qadir, saya guru, saya PGRI, saya Indonesia. Saya bangga di PGRI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, kalau tidak COVID mungkin kita akan berikan waktu lebih banyak ya Prof ya. Luar biasa, tetapi saya membaca sekilas ini ya sangat bermanfaat untuk kita. Hanya ada data yang sangat kecil-kecil Pak, mungkin ini bisa dikirim filenya saja. Sudah, nanti. Sampun ya? Sudah. File. Oke. Ya. Nanti ini yang hasil survei akan saya kirim ulang kembali. Ya, terima kasih Pak Dudung. Seperti yang Pak Johar Arifin sampaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian membangun peradaban, artinya ini merupakan investasi masa depan, ini kebutuhan negara, merupakan sebuah hal yang sangat strategis. Tetapi keputusan pemerintahnya bagaimana? Ya, publik berpendapat bahwa guru adalah sebuah profesi, disamakan dengan profesi-profesi yang lain. Sehingga guru harus merendahkan dirinya, melakukan pengejaran, melakukan upaya mati-matian baik di media massa maupun dimanapun berada untuk mengejar posisi ketertinggalan, kesejahteraan dan perhatian pemerintah yang sangat rendah terhadap guru. Nah, pemerintah ini mestinya harus banyak mengkoreksi diri. Ada beberapa oknum-oknum yang ditempatkan untuk diberikan kewenangan melakukan keputusan pun tidak begitu berpihak kepada guru. Contohnya, ini tadi yang dikatakan Pak Fikri sebagai korban sistem. Ketika ada tahapan CPNS, formasi guru tidak ada. Padahal kalau mereka yang berada pada posisi berwenang menetapkan itu mestinya paham bahwa guru ini adalah pengabdian. Kita yang butuh guru, negara ini yang butuh guru, pemerintah harusnya memfasilitasi. Tetapi pengambil kebijakan pada saat itu merasa bahwa guru itu cukup dikontrak. Ya, lalu ributlah seluruh dunia penjuru ini, termasuk Komisi 10 yang kemudian mendesak-desak supaya Kementerian Pendidikan bertanggung jawab terhadap guru honorer yang sudah ditunda pengangkatannya selama 10 tahun. Kemudian karena setiap hampir 2 minggu sekali kita ketemu dengan Mas Menteri, mungkin bosan juga dia ya. Akhirnya ada solusi 1 juta P3K. Di situ pun dikeluarkan banyak sekali bolongnya. Ada
guru PAUD yang nggak katut, haknya teman-teman tunanetra tidak diberikan, guru agama nggak katut, guru kesenian dan lain sebagainya banyak tidak katut. Mengapa? Menurut saya memang para pemangku kepentingan yang mendapatkan kewenangan ini kurang paham bahwa guru adalah memiliki fungsi posisi sebagai pengabdi, bukan profesi. Karenanya Bapak Ibu jangan pernah lelah untuk berjuang. Komisi 10 akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, dan saya berharap dan tetap berharap, terus berharap bahwa guru karakternya masih sama dengan guru-guru yang mengajari saya. Ibu saya juga guru. Saya dulu bercita-cita jadi guru tapi kepleset jadi politisi karena saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Itu harapannya ya hanya menjadi guru, kalau enggak ya paling buanternya ya jadi dosen. Tapi ternyata tahun 98 kemudian lulus dan ikut pergerakan ayah saya sebagai anggota partai politik dan menjadi caleg tahun 99. Tetapi saya berharap akhir dari hidup saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi guru, karenanya saya mengambil S3-nya di sastra. Mudah-mudahan saya masih tetap bisa mengajar. Saya berharap guru adalah karakter yang bisa digugu dan ditiru. Tidak hanya sikapnya, tidak hanya diteladani oleh para murid, tetapi juga oleh para bekas murid yang hari ini telah menjadi warga negara sipil yang produktif. Sungguh sangat mengerikan dunia media sosial hari ini. Saya berharap guru menjadi pewarna bagi teduhnya Indonesia sehingga menjadi negara yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak dapat saya perpanjang waktu padahal kita masih sangat ingin berdiskusi. Namun karena sudah melewati jam, teman-teman TA sudah merangkum semua, berkas sudah kami bawa, masing-masing sudah dapat. Beberapa teman juga sudah memberikan masukan, ya. Sudah hampir kita melewati masa berakhirnya panja GTK honorer. Jadi, selanjutnya setelah panja ini akan kami panggil menteri terkait untuk mendengarkan hasil rekomendasi. Jika Bapak Ibu masih ada hal yang ingin disampaikan, silahkan mengirimkannya via surat sehingga ada dasar bagi kami. Ya mungkin di dalam dinamika perkembangan sampai dengan kami menyelesaikan panja pada tanggal 10 Juli kalau tidak salah, kami masih bisa menerima surat dari Bapak Ibu sekalian. Tidak harus Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, tetapi juga forum-forum yang berkaitan dengan guru, tenaga kependidikan dan lainnya pun bisa mengirimkan surat kepada Komisi 10. Kami haus terhadap informasi. Kami berharap Bapak Ibu mau membantu kami melaksanakan tugas-tugas panja supaya tidak satupun dari kepentingan, dari kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia ini tidak katut dalam rekomendasi yang akan dibuat oleh panja nanti. Terima kasih hadirnya. Terima kasih seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkati dengan kesehatan. Hari ini beberapa anggota Komisi 10 terpapar COVID-19, sehingga kami berharap Bapak Ibu ketika nanti kondur foto, kalau mau ambil foto kita social distance,
Kondur, katut itu bahasa Jepang Bu Guru. Kondur. Ada katut, ada Kondur kondur itu pulang, katut itu, aduh angel ya. Apa ya Prof? Katut Prof. Loh Pak Prof aja nggak tahu, aku yang nggak tahu nggak apa-apa. Katut itu ikut. Ikut serta. Ikut serta. Iya, saya mohon maaf karena orang Jawa ya. Nanti kalau pulang itu jaga jarak. Kalau ingin berfoto dengan kami ya mari jaga jarak supaya kita semua masih terus dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya nyatakan ditutup.